Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 25 Januari 2021. Menjadi saluran berkat untuk orang banyak. Pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 3 sampai dengan 16, Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku yang terkasih, berbagai cara Tuhan Yesus memanggil kita, saudara. Menarik kita dari kumbangan dosa. Dan panggilan Tuhan Yesus kepada kita ini memiliki dua maksud, yaitu agar kita terselamatkan dari maut dan agar kita dapat menjadi alat keselamatan. Rasul Paulus, saudara-saudara, yang mana Gereja Katolik rayakan hari ini sebagai pesta pertobatannya, merupakan salah satu contoh pribadi di dalam Alkitab yang dipanggil Allah untuk diselamatkan dan menjadi alat keselamatannya. Dari kesaksian yang diberikan oleh Paulus, kita dapat mengetahui bagaimana hidupnya dahulu yang sangat jauh dari Tuhan Yesus. Sebelum dia meresponi panggilan Yesus, dia selalu menangkap dan membunuh mereka yang percaya dan pengikut-pengikut Kristus. Dia giat bekerja, saudara, tetapi bekerja bukan buat Tuhan, melainkan buat manusia. Di dalam bacaan pertama hari ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus dipanggil dengan cara yang unik. Di dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan menyatakan diri kepada Paulus melalui cahaya yang menyebabkan ia buta. Selanjutnya, saudara-saudara, dalam keadaan buta, Tuhan menyuruh Ananias melayaninya secara pribadi. Dan Paulus menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Nah, sekarang saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada diri kita untuk diselamatkan? Adakah kita dengan sungguh-sungguh meresponi pernyataan dan panggilan Yesus secara pribadi kepada kita? Seperti halnya Paulus, saudara-saudara, yang mengalami secara pribadi pernyataan diri dari Yesus, maka setiap orang yang mengalami keselamatan melalui kelahiran baru, pertobatan, atau telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka saudara-saudara, ia pun menerima panggilan untuk menjadi alat keselamatannya dengan cara menjadi saluran berkat bagi semua orang. Kesaksian yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, saudara-saudara, memberi dampak bagi kehidupan kekristenan di seluruh dunia. Sehingga kita pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa kita dipanggil untuk menderita bersama-sama dengan Dia, diselamatkan, tetapi juga dipanggil untuk menjadi alat keselamatan. Kita dipanggil, saudara-saudara, untuk mau menjadi alatnya sebagai saksi keselamatan. Seperti amanat agung yang telah diberikan oleh Yesus sendiri bagi kita semua yang telah diselamatkan, yang telah percaya dan dibaptis. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Markus 16 ayat 15 sampai dengan 16. Inilah saudara-saudara amanat agung yang harus kita lakukan setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita tidak saja hanya menerima berkat keselamatan itu untuk diri kita sendiri. Kita pun diminta untuk menyalurkan, membagikan keselamatan itu kepada orang lain.
Apapun latar belakang kita saat ini, saudara-saudara, kita yang telah diselamatkan, dapatkah kita memberikan kesaksian tentang titik pertobatan kita kepada orang lain? Bagikanlah itu kepada teman-teman kita, saudara-saudara. Kepada saudara-saudara kita, kepada semua orang. Biarlah perenungan hari ini mengingatkan kita bahwa kita yang telah menerima keselamatan dari Yesus Tuhan, yang Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk selamat di dalam diri kita, tetapi juga untuk menjadi saluran berkat. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau menjadi saluran berkat untuk semua orang. Kita mau mengikuti Yesus Tuhan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.